fi'il muta'addi. Oh enggak pakai sel. Baik. Contohnya adalah di sini misalnya adalah kharaja. Ya. Lihat catatan, buat catatan. Yang mana ini? Baik. Kita lanjutkan ini. Kita lanjutkan yang muta'addi. Ciri-ciri fi'il lazim ayyuf aluma bijam'il badan. Dikerjakan seluruh badan. Nama Zaidun. Oh iya. Zaid tidur semuanya. Nabi Muhammad nama ainuhu wala yanamu qalbuhu. Tidur, matanya tidur, meripatnya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Ah, begitu. Nah, untuk yang fi'il muta'addi, jadi misalnya ya, ini yang lazim dulu, kharaja Zaidun. Perhatikan, dia tidak butuh kepada maf'ul bih. Dia tidak butuh pada maf'ul bih, melinjau dari pasangannya. Fi'il ini adalah fi'il lazim. Kharaja, dakhala Bakrun. Oleh karena ini fi'il ini adalah fi'il lazim. Kenapa? Karena tidak butuh kepada objek. Jadi fi'il itu ada transitif, ada intransitif. Butuh kepada objek atau tidak butuh kepada objek. Baik. Kita lihat yang muta'addi. Muta'addi ini bagaimana? Muta'addi ini adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih atau sasaran dari sebuah pekerjaan. Sasaran dari sebuah pekerjaan. Contohnya adalah ya fataha, ya, saya contohkan di sini. Fataha, ya, di sini ya. Fataha Zaidun baban. Atau fataha Zaidun ya baban, ya, pintu. Perhatikan di sini, dalam contoh ini adalah fataha adalah fi'il. Zaidun baban. Fi'il ini tidak hanya butuh cukup kepada fa'il saja, tapi dia butuh kepada objek. Butuh kepada objek. Contohnya apa? Mencubit, saya mencubit pipimu. Saya memukul. Saya melihat siapa? Melihat kamu. Ra'aitu imro'atan. Ra'aitu imro'atan. Jamilatan. Sobirotan. Yang besar. Apa nih? Kabiratan apa nih? Nah, jadi fi'il muta'addi ini adalah fi'il yang membutuhkan kepada maf'ul bih. Apa maf'ul bih itu, Ustaz? Maf'ul bih ini adalah fi'il. Zakarol musannif musannifu al-furudo. Al-furudo. Zakarol musannifu al-furudo. Kita lihat di sini. Zakaro adalah fi'il, ya. Zakaro fi'il. Dia lazim atau kita lihat apakah ada atau isim yang dibaca nasab
ternyata ini ada isim yang dibaca nasab, yaitu al-furudoh. Oleh karena itu saya katakan ini adalah termasuk fi'il yang muta'addi. Termasuk fi'il yang muta'addi. Baik. Kira-kira bisa atau tidak melihat lazim atau muta'addi fi'il? Dari mana? Dari susunannya. Melihat dari susunannya, melihat dari lafadznya, kita akan mengetahui mana yang muta'addi dan mana yang lazim. Nih. Tuh. Baik, ini tampil ini buku catatan. Iya, sudah. Baik. Saya ulangi lagi ya. Ini termasuk fi'il yang lazim atau yang muta'addi. Nama Zaidun. Nama ini adalah fi'il. Ini muta'addi atau lazim? Lazim. Tadi atau lazim? Lazim. Kenapa? Karena tidak membutuhkan maf'ul bih. Coba satunya ya, saya kasih contoh lagi di sini. Daraballahu masalan. Perhatikan di sini. Daraba ini muta'addi atau lazim? Muta'addi. Kenapa muta'addi? Karena butuh kepada objek maf'ul bih. Maf'ul bih ini apa? Adalah isim yang dibaca nasab. Fahimtum? Fahimna. Uhibbukum fillah. Uhibbukum fillah. Ya, ana uhibbukum fillah. Uhibbukum, uhibbukum. Nah itu sudah ada gandeng dengan domir itu. Uhibbukum fillah. Nah, perhatikan di sini. Maka setiap fi'il ya, yang mana setelahnya ada isim yang dibaca nasab atau domir gandeng dengan fi'il, maka fi'il itu adalah fi'il muta'addi. Ciri-ciri dari fi'il muta'addi ada ciri-cirinya. Kalau fi'il lazim, ciri-cirinya adalah dikerjakan semua anggota badan. Ciri-ciri dari fi'il lazim. Kalau fi'il muta'addi, ciri-cirinya dikerjakan satu anggota badan. Ciri-cirinya juga dilihat dari panca indra. Baik indra lama sarrojulu almar'ata, ro'aitu imro'atan. Nah itu dari panca indra. Kemudian ada domir mahal nasab. Contohnya seperti ini. Domir gandeng dengan domir mahal nasab. Dorobahu. Dorobahu. Dorobahu Zaidun. Dorobahu Zaidun. Doroba ini gandeng dengan domir mahal nasab. Otomatis fi'il ini adalah muta'addi. Dorobahu. Nah ini bisa ditasref ini. Dorobahu ma dorobahum. Dorobaha dorobahuma dorobahum. Dorobaka dorobakuma dorobakun. Dorobaki dorobakuma dorobakun.
Dorobani, dorobana. Benar. Baik ya, gandeng dengan domir. Jadi contohnya apa? Lazimahu, lazimahu. Jadi kalau ada fi'il gandeng dengan domir semacam ini, ya, maka di sini adalah termasuk fi'il yang muta'addi. Rawahuma, rawahu, rawahul Bukhari. Nah, begitu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Gitu. Nah, Benda, Mas. sami itu sautan. Sami itu sautan. Enten kuncinya betul. Sami itu ini adalah indra ya. Dikerjakan indra. Sami itu sautan. Nah, perhatikan di sini. Tuh ini kan domir ya. Nah, ini domir. Sami'a, perhatikan di sini termasuk di sini adalah lazim atau muta'addi ya. Lazim atau muta'addi, muta'addi karena butuh pada maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Sautan. Nah, ini. Fahim tuh? Fahim. Baik. Jadi di jilid 3 ini adalah fokus kepada fi'il. Fi'il ini lazim atau muta'addi, transitif atau intransitif, butuh kepada objek atau tidak. Saya makan kucing. Siapa? Apa yang dimakan? Apa yang dimakan? Kucing. Kucing. Siapa yang makan? Saya. Nah, itu sudah mengaku. Saya minum susu. Saya minum susu. Objeknya siapa? Sasarannya siapa? Susu. Susu. Siapa yang minum? Saya. Saya. Berarti antum ini suka minum susu ya? Kopi. Siang makan nasi, kalau malam mimi. Susu. Itu bukan bayi berarti. Kalau bayi tidak makan nasi, makan bubur. Siang makan nasi, begitu. Kalau malam mimi cucu, gitu ya. Nah, kira-kira paham ya? Jadi di depan fi'il ini ya, melihat fi'il ada 3. Ada madi ya, ada mudhari, ada amar. Nah, ini milih ini. Ini pilihan, tidak boleh dipilih semuanya. 1 atau 2. Aku atau dia, begitu. Mu'rab ya, mu'rab versus ya, atau mabni. Kemudian mujarrad versus mazid. mazid. Benar. Kemudian yang barusan ini apa barusan? Lazim. Lazim ya, lazim atau muta'addi. Muta'addi, ta'adda, butuh. Jadi apa nama muta'addi itu adalah malayak tafi bi fa'ilihi, dia tidak cukup hanya butuhnya kepada fa'il saja. Dia tidak cukup hanya dengan fa'ilnya saja, wa yahtaju ilal maf'ul, dan dia butuh kepada maf'ul. Fahim tuh? Fahim tuh? Nah, saya ulangi, madi mudhari amar. Gampangannya kalau madi itu fathah kata asalnya. Mudhari dhammah, amar sukun. Mu'rab, yang mu'rab hanya fi'il mudhari. Ya, yang mu'rab fi'il mudhari hanya salah satu. Yang mabni ada 2, amar dan madi. Mujarrad 3 huruf, mazid adalah 4 huruf ke atas. 4, 5 dan 6. Gitu. Nah, kemudian lazim tidak butuh kepada maf'ul bih, sedangkan muta'addi butuh kepada maf'ul bih. Nah, begitu. Fahim tuh? Argentum?
Argentina. Nah, alhamdulillah. Jadi saya ulangi lagi. Kemudian muta'addi ini kita bahas. Muta'addi ini ternyata ada dua. Muta'addi ini ada dua. Ada muta'addi binafsihi, ada muta'addi Lighairihi. binafsihi, ada muta'addi bighairihi. Apa maksudnya muta'addi binafsihi? Muta'addi binafsihi ini mandiri. Dia menasabkan isim tanpa ada bantuan. Tanpa ada bantuan. Ya. Jadi contohnya adalah yang muta'addi. Di sini adalah akhadar rajulu al-mala. Akhadha ar-rajulu al-mala. Perhatikan di sini. Dia tidak ada tambahannya di sini, hanya 3 huruf. Maka dikatakan binafsihi. Dengan 3 huruf dia sudah bisa menasabkan bisa menasabkan isim setelahnya. Ada isim yang dibaca nasab. Sedangkan yang bighairihi adalah dia menasabkan atau dia istilahnya adalah membutuhkan maf'ul bih dengan tambahan huruf. Contohnya adalah adrokal imamah, adroka al-ma'mumu al-imamah, adroka al-ma'mumu al-imamah. Wa in adroka al-ma'mumu al-imamah. Contoh adroka, ya, adroka al-ma'mumu, ya, al-imamah. Perhatikan di sini, al-imamah. Adroka ini adalah berapa huruf kira-kira adroka ini? Ikut wazan af'ala. Berapa huruf? 4 huruf. Makanya dia butuh pada tambahan, yaitu apa di sini? Adalah hamzah. Jadi pada intinya kalau binafsihi adalah 3 huruf, kalau bighairihi 4 huruf. Binafsihi dia menasabkan, binafsihi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul tanpa ada penambahan huruf, sedangkan bighairihi menasabkan, ya, fi'il yang membutuhkan pada maf'ul dengan penambahan huruf. Tambahannya apa saja? Tambahannya dengan hamzah, tambahannya dengan tasdid, tambahannya dengan alif, alif. Nah, begitu. Jadi fi'il muta'addi ada berapa fi'il muta'addi? Ada 2. Ada 2. Apa saja? Muta'addi Binafsihi. Muta'addi bighairihi. Muta'addi binafsihi ini berapa huruf? 3 huruf. Muta'addi bighairihi berapa huruf? 4. 4 lebih. 4 huruf. Nah, jadi 4 huruf dengan tambahan apa? Dengan tambahan alif, dengan tambahan hamzah, dengan tambahan tasydid, begitu. Nah, kita akan melanjutkan. Ada fi'il yang aktif, ada yang pasif, yaitu kaidah maklum dan majhul. Apa itu maklum? Maklum ini adalah fi'il yang menyebutkan fa'il tanpa ada perubahan harokat. Jadi fi'il itu tidak ada perubahan harokat. Contoh doroba, tidak ada perubahan harokat di sini. Zakaro, tidak ada perubahan harokat. Jalasa, tidak ada perubahan harokat di sini. Kemudian contohnya lagi adalah qoro'a, tidak ada perubahan harokat. Makanya di sini adalah termasuk isim yang maklum. Maklum fi'il. Nah, ini adalah zakaro, qoro'a, doroba, ya, sa'ala, akala misalnya, ya, akala, syariba. Tidak ada perubahan harokat, murni. Jadi di sini adalah fi'il yang menyebutkan fa'il tanpa ada bentuk perubahan harokat. Nggak ada perubahan harokat. Jadi kalau ditanyakan doroba ini maklum atau muncul, maklum. Kenapa? Karena tidak ada perubahan harokat. Saya ulangi lagi.
Qara'a ini maklum atau majhul? Maklum. Maklum. Kenapa? Karena tidak ada perubahan harokat. Saya ulangi lagi, zakaro maklum atau majhul? Maklum. Kenapa? Karena tidak ada perubahan harokat. Syariba maklum atau majhul? Maklum. Kenapa? Karena tidak ada perubahan harokat. Nah, bagaimana kalau yang majhul? Kalau yang majhul berarti ada perubahan harokat. Jadi istilahnya ada aktif, ada pasif, ya. Ada aktif, ada pasif. Nah, fi'il yang dimajhulkan ini berarti dia muta'addi. Contoh, khalaqa. Khalaqa ini adalah maklum. Kalau dimajhulkan bagaimana? Kulika. Kuliko ya, bukan kulika. Kuliko. Ya, kuliko. Ya. Kemudian nasoro. Bagaimana kalau dimajhulkan nasoro dengan konsep akhir kasro? Nasoro menjadi Nusiro. Nasoro. Bagaimana kalau nasoro? Nasoro misalnya menjadi Nusiro. begitu. Zakaro menjadi bagaimana? Zukiro. Kama zukiro berarti zukiro. Dhammah awalnya sebelum akhir kasrah. Gitu. Fa'ala, kalau fa'ala menjadi apa? Fu'il. Menjadi bagaimana? Fu'ila. Begini. Ayo kalau af'ala menjadi uf'ila. Af'ala menjadi uf'ila. Gitu. Af'ala menjadi uf'ila. Lihat di halaman. Nah, itu tabelnya di situ. Doroba menjadi duriba. Af'ala menjadi uf'ila. Akroma menjadi ukrima. Ya, farroha menjadi furriha. Kemudian tafa'ala menjadi tufu'ila. Tabayana menjadi tubuyina. Tabayana menjadi tubuyina. Taknya ikut juga dibaca dhamma ya. Istaf'ala menjadi ustuf'ila. Taknya juga dibaca dhamma. Istaf'ala menjadi ustuf'ila. Tabayana tubuyina. Tabahatam jadi Nah, selanjutnya adalah kalau bina misal sama ya, ada misal ajwab, misal ajwab nakis. Kalau dimajhulkan yang ada perubahan itu adalah di bina ajwab. Kola asluhu kowala. Ini kalau dimajhulkan maka ada konsepnya yaitu yang pertama dibaca kasroh di sini menjadi kila. Wakila begitu. Ba'a menjadi apa berarti ba'a? Bi'a. Begitu. Nah, ini konsep yang di ajwaf ya, yang di ajwaf. Kalau misalnya kalau di apa namanya? Rawa misalnya dimajhulkan ruwiya, ya-nya berharokat ya. Rawa ruwiya begitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengenalkan ya. Kita akan mengenalkan fi'il-fi'il yang sahih dan fi'il-fi'il yang sahih dan fi'il-fi'il yang apa? Yang mu'tal. Mu'tal ini pasti ada salah satu dari hurufnya yang berupa alif, iya, waw, bukan hamzah, tapi alif, iya, waw, ayu.
Hati-hati ayu ini. Ada ayu yang membawa ke surga, ada ayu yang membawa ke neraka. Jadi menjadi fitnah ayu ini. Makanya di dalam kita orang yang sangat cantik tidak boleh sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha di masjid. Menjadikan semua jamaah tidak khusyuk nanti. Nah, gitu ya. Baik, kita pembahasan tentang sohe dan mu'tal. Ini lagi-lagi pilihan. Ini adalah pilihan kopi atau teh. Pilihan mana? Kopi atau teh? Kopi. Kopi ya, silakan diminum kopinya, silakan diminum. Apa yang di depan silakan diminum ya. Baik. Sohe dan mu'tal ya. Sohe dan versus mu'tal ya. Sohe dan mu'tal. Apa sohe ini? Sohe ini adalah berupa huruf yang sohe. Berupa huruf yang sohe artinya adalah tidak ada alif ya waw. Kalau mu'tal ada alif, ada ya, ada waw. Namanya ayu. Ayu ya. Tapi sebelumnya mari kita nyanyikan dulu. Sebelum dilanjutkan mari kita nyanyikan dulu di halaman sebentar di jilid 3 di halaman 47. Di halaman 47. Di halaman 47. Ya. Huruf ilat itu ada 3. Ada Alif ya waw ayunya. fiil misalnya namanya, jika diakil adwablah namanya, jika diakil jika keluar lebih makmum namanya, jika lebih namanya, awas yakin jangan sampai lupa. Ayo kita berjuang, ayo kita berjuang sampai mati ya. Ayo kita berjuang, ayo kita berjuang, kita berjuang. Baik, sohe dan mu'tal ya. Jika di fi'il misallah namanya, jika di ain fi'il ajwablah namanya gitu. Jadi ada yang sohe, ada yang mu'tal. Ditinjau dari hurufnya. Melihat dari hurufnya, disuap, diidentifikasi dari huruf ini, adakah alif iya waw atau tidak. Kalau ada alif atau iya atau waw, maka di situ adalah huruf yang mu'tal. Kalau tidak ada alif iya waw diidentifikasi, sudah disuap ya, sudah dicari tidak ada alif iya waw, maka huruf sohe ya. Contoh zakaro ini termasuk sohe atau mu'tal. Sohe atau mu'tal. Sohe. Ada huruf ilatnya apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ini sohe atau mu'tal? Wala. Sohe atau mu'tal? Ada huruf ilatnya? Ada. Wow. Gitu. Kemudian ini termasuk sohe atau mu'tal? Ya. Rozawa. Sohe atau mu'tal? Mu'tal. Mu'tal. Kenapa mu'tal? Walada. Sohe atau mu'tal? Kenapa mu'tal? Sohe. Baik, gampang sekali untuk mengidentifikasi karena melihat pada lafadznya. Jadi sohe ini terbagi menjadi 3. Sohe ini ada 3 ya. Sohe ada 3 macam. Ada sohe yang berupa di sini adalah sohe salim ya. Sohe salim berarti selamat dia, salim. Sohe salim
Nah, contohnya adalah zakaro, sahih salim. Zakaro, nasoro, sahih salim ini. Doroba, sahih salim. Selamat karena tidak berupa huruf ilat, alif ya waw tidak ada, tidak bertasdid, juga tidak ada hamzah. Kalau ada hamzah, maka namanya adalah mahmus. Nah, kalau ada hamzah, ingat ya, ada alif, ada hamzah. Kalau hamzah tegak lurus berharokat, kalau alif tidak berharokat. Contohnya sa'ala. Nah, ini adalah mahmus. Tinggal disesuaikan ada di mana. Kalau ada di fa, maka mahmus fa. Akala, berarti mahmus apa ini akala? Mahmus fa. Oh, mahmus apa akala? Mahmus fa. Kalau salah mahmus apa? Mahmus ain. Sa'ala. Nasya'a, berarti mahmus apa? Mahmus lam. Mahmus lam. Ini yang mahmus. Kemudian ada yang terakhir adalah mudho'af, ya. Mudho'af. Mudho'af ini berarti ada yang kembar, ada yang sama. Dilihat dari pipinya sama, dilihat dari matanya sama, ya. Dilihat dari bajunya sama, bajunya putih, rambutnya panjang, matanya hitam, kuntilanak ternyata. Kembar semuanya, ya, kembar semuanya namanya mudho'af. Kolala menjadi kolla, madada menjadi madda, madada menjadi apa? Madda. Kolala menjadi kolla. Jadi sahihnya ada 3, ada sahih salim, berarti dia tidak ada berupa huruf ilat, ya. Tidak berupa huruf ilat, ya, alif ya waw tidak ada, tidak berupa hamzah dan tidak mudho'af. Kalau berupa hamzah namanya mahmus, ada mahmus fa, ada mahmus ain, ada mahmus lam. Kemudian yang terakhir adalah mudho'af, berarti ada yang kembar. Mudho'af berarti ada lafaz yang sama, cuman tetap tidak ada alif ya waw, begitu. Nah, kalau ada alif ya waw dari salah satunya, maka namanya adalah mu'tal, ya. Namanya adalah mu'tal sudah. Nah, mu'tal ini ada mu'tal apa saja? Ada mu'tal misal, ya. Mu'tal yang misal, kemudian mu'tal yang ajwab dan mu'tal yang nakis. Ya. Ada misal, ya. Misal. Ada mu'tal yang ajwab. Ya. Kemudian ada yang nakis. Kita identifikasi letak daripada fa'ala ini. Fa'ala. Perhatikan ya. Kita identifikasi fa. Ain. Lam. Kira-kira ada di mana huruf ilatnya? Kalau huruf ilatnya ada di fa, maka namanya adalah misal, ya. Kalau ada di ain, maka namanya ajwab. Kalau ada di lam, maka namanya nakis. Makanya jika di fa fi'il misallah namanya, jika di ain fi'il ajwablah namanya, jika di lam fi'il nakislah namanya. Begitu. Nah, perhatikan. Jika kumpul 2 lafif mafrud namanya, gitu. Perhatikan di sini. Ajwab, ya. Nah, contohnya di sini adalah saya buat di sini wajaba. Wajaba. Mana huruf ilatnya? Wawu. Wajaba. Contohnya yang ajwab. Kola, ya. Kola. Kola ini kan asluhu kowala. Kalau sudah kemudian nakis, ya. Nakis, kita kasih contoh di sini adalah
da'a. Asalnya da'awa. Da'a. Asalnya adalah da'awa. Maka ini adalah nakis. Roma. Berarti masuk yang mana Roma? Roma. Asluhu Roma irama. Roma ya. Roma asluhu Roma ya. Masuk yang mana berarti Roma ya? Suara. Masuk yang mana? Misal ajwaf atau nakis? Nakis. Masuk kepada yang nakis. Ya. Yafa'a. Masuk yang mana yafa'a? Misal. Yafa'a masuk yang mana? Misal. Ya. Walada masuk yang mana walada? Misal. Masuk nakis. Baik. Jadi sangat mudah sekali karena identifikasi lafaz. Kemudian ada yang terakhir, ini ada yang makrun, ada yang mafruk. Makrun ini apa? Ada lafif ya. Lafif ini ada lafif. Lafif ini ada dua. Ada lafif mafruk, ada lafif makrun. Makrun ini yang gandeng, mafruk ini yang pisah. Nah. Nah, perhatikan. Makrun atau mafruk kita lihat. Kira-kira huruf ilatnya bagaimana? Gandeng apa pisah? Contohnya yang mafruk ya. Kita lihat yang mafruk. Lafif yang mafruk berarti terpisah. Wau. Ini adalah kemudian kof. Kemudian iya di sini. Wako. Asalnya adalah wakoya. Asalnya adalah wakoya. Di sini huruf ilat. Di sini huruf ilat terpisah oleh dinding pesantren. Jadi mafruk terpisah, terputus. Ini adalah terputus. Nah, makanya di sini kita lihat di sini terputus, tidak terus. Kita lihat yang makrun. Kalau yang makrun ini adalah sambung. Kenapa sambung? Karena sudah qabil. Kenapa? Karena sudah qabil itu nikah. Gitu. Syawa. Tadi contohnya adalah sini wako. Ini gandeng antara waw dan ya, gandeng jadi satu. Kenapa kumpul? Karena sudah qabil tu nikah. Wako terpisah, namanya adalah mafruk. Terpisah di sini. Ya, terpisah di sini. Terpisah oleh jarak dan waktu. Jadi terpisah. Sampai di sini jelas atau tidak? Jelas ya? Paham atau tidak? Paham. Ini anugerah siapa? Anugerah Allah. Pemberian siapa? Pemberian Allah. Alhamdulillah. Baik. Saya ulangi dari awal. Pertama fi'il, saya tulis kecil-kecil di sini. Fi'il, ada fi'il madi ya. Ada fi'il mudhari. Ada fi'il amar. Ini harus pilih salah satu. Harus memilih salah satunya. Versus ini semuanya. Kemudian mabni atau mu'rab. Oh, saya tulis sesuai lagu ya. Mu'rab. Kemudian versus mabni. Kemudian mujarrad mazid. Mujarrad masih
Kemudian lazim. Lazim muta'addi. lazim dan muta'addi. Muta'addi. Ya. Kemudian Maklum majhul. maklum Dan majhul. majhul. Nah, kemudian Sohe Sohe dan muhal. muhal. sahih ya. Nah, sahih dan Nal. ya. Kita lakukan dulu. Madi mudhari amar mufrad dan mabni mujarrad dan mazid lazim Lazim dan muta'addi. maklum dan majhul Sohe dan muhal. bahasan fi'il Jilid tiga. bahasan fi'il Jilid tiga. semuanya pakai dan ya kecuali ini karena apa darurat syair ya. Nah, pembahasan fi'il jilid 3. Saya lakukan dulu ya. Saya ulangi. Madi mudhari amar mufrad dan mabni jarrad dan mazid lazim muta'addi maklum dan majhul sahih dan mutal pembahasan fi'il di jilid 3 pembahasan fi'il di jilid 3. Ayo bareng-bareng 1 2 3. Madi mudhari amar mufrad dan mabni Mujarrad dan mazid. dan mazid lazim muta'addi Maklum dan dan majhul Sohe dan mu'tal. pembahasan fi'il Di jilid 3. Bahasan fi'il di jilid 3. Baik. Contohnya saya kasih contoh ya. Semuanya wajib menjawab. Semuanya wajib menjawab. Bisa nggak bisa semuanya wajib menjawab. Ya. qabiltu Apa lafadznya? nikah Sah. Qabil menikah. Zawijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin aw tasrihin bi ihsan. Kopil tuh nikah. tarik ke depan dulu pintunya tarik ke depan dulu Ya Haudi. gangnya tarik ke depan Ya Haudi. Mana ya Haudi? Nggih. Haudi. Bisa. Man rabbuka. Baik. Perhatikan di sini qabil tu. Qabil tu. Kalimat apa isim atau fi'il qabil tu? Fi'il. Kenapa fi'il? Fi'il madi, mudhari atau amar? Madi. Fi'il madi. Tadi ini pertanyaan gandeng dengan dhamir Mutaharrik hal apa? diakhiri oleh dhamir apa? Mutaharrik. Balik. Atau mabni ini? Qabil tu ini. Mabni. Benih. Ini kenapa mabni? Madi. Fi'il madi. Madi. Mabninya fi'il madi ada berapa? 3. Siapa saja? Sukun. Mabni sukun. Mabni. Kalau ini termasuk mabni apa ini? Ini sudah ini. Sukun. Qabila. Qabilu. Qabilat.
Dijawab bareng-bareng. Qabil tuh ini mu'rab atau mabni? Mabni. Iya, fi'il madi ada berapa? Ada Aja. fathah, sukun. Mabni Kenapa mabni sukun. sukun? Karena ada Kenapa mazid? Mujarrad. Karena tidak ada Tambahan. Karena terdiri dari tiga huruf. ada tambahan huruf. Itu dari 3 huruf. Qabil tuh lazim atau mutaaddi? Qabil tuh nikah. Muta'addi. Lazim atau mutaaddi? Muta'addi. Lazim atau mutaaddi? Lazim Adi. atau mutaaddi? Muta'addi. Kenapa mutaaddi? Kita butuh kepada maaf. Karena itu terhadap maf'ul. Mutaaddi binafsihi atau biwirihi? Binafsihi. Kenapa binafsihi? Karena dia Karena tidak ada tambahan huruf. Itu maklum atau majhul? Maklum atau majhul? Gimana kalau dimajhulkan ini? Hah? Bagaimana kalau dimajhulkan? Biltu. Itu. Awalnya teman belum akhir kasroh. Ini haudi ini yang benar haudi itu. Apa tadi? Biltu. Apa? Biltu. Awalnya teman sebelum akhir kasroh. Kebelet. Ada kebelet. Tadi kubil ini. Kubil tuh. Ya, bukan kebelet ya, keliru kalau kebelet. Bil tuh. Jadi ini adalah maklum. Sahih atau mu'tal qabila ini? Tiga ada saya Salim, saya Mahmud, saya Mudhoaf. Yang mana ya kira-kira? Salim. Sahih Salim. Baik, saya tanyakan dulu. Sahabat yang ada di sini ini. Saya tanyakan ya. Ini dulu. Dikerjakan atau keadaan. Ini jawab di sana. Jawab seberapa ya? Saya ulangi lagi. Zakaro al-musannifu al-furudo. Sudah berkata siapa yang sini? Baik, dijawab ya. Ya, jawab semuanya nih. Gus. Zakaro kalimat apa? Madi. Mabni ada berapa? Tiga. Mudal afalul hamsah. Kenapa mabni fathah? Tidak Kalau gandeng dengan dhamir rafa mutaharrik, Mabni sukun. coba di tasrif dakaro yang lugawi ke bawah. Dakaro. Dakaro ini mujarrad atau mazid? Kita hitung. Mujarrad. Dakaro mujarrad. Kenapa mujarrad? Karena terdiri dari 3 huruf. Ini termasuk mutaaddi atau lazim? Mutaaddi. Dilihat dulu ya pasangannya tadi 1 atau 2. Ada isim yang dibaca langsung atau tidak? Ini zakaro ini mutaaddi atau lazim? Mutaaddi atau lazim? Mutaaddi yang mana? Binafsihi atau biwairihi? Binafsihi. Ya. Kenapa binafsihi? Maklum atau majhul? Coba dimajhulkan zakaro. Soheh atau mutal? Karena tidak Dulu peserta ya.
Kira-kira tadi nangkep ya. Kalau sudah saya tunjuk satu. Ali Akbar. Mana Ali Akbar? Ada Ali Akbar. Look and nice. Hah? Siapa? Oh. Baik, tunjuk. Tunjuk. Terserah. Yang mana? Tunjuk. Operator. Tunjuk operator. Game Ustaz. Jangan bagus. Ini guru tugas ya? Ini. Enggak, Gus. Tugas di mana ini? Dari Bangkalan, Gus. Alhamdulillah. Saya tanyakan dulu ya. Saya tanyakan. Kira-kira sudah mengena atau tidak metode yang disampaikan tadi itu? Contohnya saya kasih contoh ya. Si Toto ya. Baik. Ida wafaqahu al-akharu. Baik, Haudi, saya tanyakan. Wafaqo ini kalimat apa? Kalimat fi'il. Ada sebentar ya, ada alifnya, kurang alifnya. Ada alifnya di sini. Wafaqo begitu. Wafaqo kalimat apa? Kalimat fi'il. Apa? Madi, mudhari atau amar? Madi, mu'rab atau mabni? Mabni. Mabninya ada berapa? Ada 3. Apa saja? Fathah dhamma sukun. Ini yang mana? Fathah. Kenapa mabni fathah? Ada tidak kemasukan bawah jama dan Coba nomor mabnikan hari. jama. Wafaku. Coba mabnikan sukun. Wafakohu. Mabnikan sukun. Oh. Wafaku. Kemudian mujarrad atau mazid? Wafaqo. Masjid. Mazid berapa? 1. Apa tambahannya? Alif. Ikut bahasa nama. Fa'ala. Fa'ala. Lazim atau muta'addi? Muta'addi yang mana? Kenapa muta'addi dulu? Kenapa muta'addi? Karena ada tambahan alif. Kenapa muta'addi dulu? Kenapa muta'addi? Karena ada Objek. Apa? Ada domir. Ciri-cirinya adalah Domir apa? gandeng dengan Rofa. Gampang mati. maklum atau majhul wafaqo ini? Maklum. Sahih atau mu'tal? Mu'tal yang mana? Misal. Baik, tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Baik, saya tanyakan lagi peserta. Dari yang laki-laki sudah. Dari peserta yang perempuan sekarang. Pilih operator. Sudah? Siapa? Miftahul Ulum sudah kayaknya tadi Miftahul Ulum. Sudah Miftahul Ulum, yang lain. Yang sendiri. Khalaqnal insana. Sudah dipilih? Siapa? Sofwil Widat. Saya tanyakan di sini. Khalaqna. Sudah siap ya? Khalaqna. Kalimat apa khalaqna ini? Kalimat fi'il. Fi'il madi, mudhari atau amar? Fi'il madi. Fi'il madi. Kenapa ini fi'il madi? Apa tandanya? Karena gandeng dengan dhamir rafa' mutaharrik. Benar. Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabninya fi'il madi ada berapa?
Ada 3. Apa saja? Fathah, dhamma, sukun. Ini mabni apa? Mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Karena gandeng dengan dhamir rafa' mutahrik. Kalau mabni fathah bacanya bagaimana? Khalaqa. Kalau mabni sukun? Khalaqna. Kalau mabni dhammah? Khalaqu. Mujarrad atau mazid? Mujarrad. Kenapa mujarrad? Karena tidak ada tambahan. Khalaqnal insana lazim atau mutaaddi? Muta'addi. Mutaaddi, kenapa mutaaddi? Karena butuh pada maf'ul. Karena butuh kepada maf'ul. Mutaaddi ada berapa? Ada 2. Apa saja? Binafsihi dan biwayyihi. Ini yang mana? Binafsihi. Binafsihi. Kenapa binafsihi? Karena tidak ada penambahan alif. Maklum atau majhul khalaqna ini? Maklum. Kalau dimajhulkan bagaimana? Khuliqna. Sohe atau mu'tal khalaqo ini? Sohe. Sohe ada berapa? Ada 3. Apa saja? Sohe salim, sohe mahmus. Ini yang mana? Yang sohe salim. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Jadi teman-teman itu sesudah hatam jilid ya, sesudah hatam jilid 3 misalnya sudah diterangkan oleh antum semuanya, sudah hatam ini ya, ada ujian tes tulis ya, soal-soalannya akan diberikan semua kelengkapan tentang pengajaran Al-Miftah. Asal semuanya mengajar, maka akan ada bimbingan lanjutannya terus menerus dan ada update hingga dapat nomor pengguna resmi dari Pondok Pesantren Sidogiri. Jadi ketika hatam jilid 3 maka ada ujian tes tulis. Kalau di Sidogiri nilai bisa naik ke jilid selanjutnya 90. Nah, jadi ada nilai 90, berarti teman-teman itu hafal materinya. Ada yang kalau sudah agak lama diturunkan lagi 80. Kalau sudah lama nggak naik-naik, turunkan lagi sampai ke 70. Maka terserah dari lembaga itu, mau dari lembaga atau dari pengajaran pribadi, anak mau diluluskan dengan nilai berapa di ujian tulis ya. Kalau sudah lulus tes tulis, lulus ujian multiple choice itu, ada A, B, C, tinggal coret-coret saja itu. Kemudian ada interview atau tanya jawab semacam barusan ini. Khalaqnal insana, ditanyakan kalimat apa, fi'il, fi'il apa, mu'rab atau mabni, mujarrad atau mazid, lazim, muta'addi, maklum atau majhul, sahih atau mu'tal. Begitu. Pertanyaannya seperti ini. Dan kalau lulus, naik pada selanjutnya. Kalau lulus lagi, maka sudah praktek kepada kitab Fathul Qorib. Kalau sudah lulus, ya berarti wisuda. Kalau teman-teman di Sidogiri itu butuh setengah tahun atau 10 bulan untuk wisuda. Kalau di peserta Zoom online itu butuh 4 hari. Bahkan nggak sampai 4 hari, 4 pertemuan sudah wisuda. Wis dan sudah menjadi wisuda. Nah, jadi tidak heran kalau ditanyakan di panggung, di gebyar, atau di beberapa yang ditanyakan teman Dede itu ketika ditanyakan itu cepat sekali. Nah, itu dari gurunya. Kalau gurunya semakin cepat menanyakan, maka muridnya pun juga. Dengan catatan gurunya mengulang-ulangi pengajaran apa yang disampaikan. Kalau fi'il madhi, selesaikan fi'il madhi terus. Kalau fi'il mudhari, terus jelaskan fi'il mudhari dengan amil-amil yang masuk. Kalau fi'il amar, jelaskan fi'il amar sedetail-detailnya begitu. Nah, sampai di sini jelas ya? Insya Allah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya, silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Di operator, pilih operator ya. Yang melambaikan, pilih dulu yang melambaikan. Yang bertanya, tinggal begini saja yang bertanya. Silakan yang bertanya, silakan. Siapa? Silakan, Miftahul Ulum, silakan. Apakah fi'il yang dapat dijadikan bina majhul fi'il madhi dan mudhari yang tadi? Oh, yang dimajhulkan hanya fi'il madhi dan mudhari'nya. Kalau fi'il amar tidak bisa, karena ini adalah
susunan aktif dan pasif ya. Aktif dan pasif, menciptakan dan diciptakan. Kalau amar tidak bisa, karena amar itu adalah perintah. Dan perintah tidak bisa dimajulkan. Makanya pertanyaan maklum dan majul itu tidak ada di fi'il amar. Silakan yang lain. Nah itu Pompes Al-Husaini. Silakan. Silakan Pompes Al-Husaini Putra. Suaranya putus-putus, tidak jelas. Hah? Ya skip aja, skip. Tidak jelas suaranya, mohon maaf. Tidak jelas suaranya, itu Saiful Jamil. Saiful Jamil. Mohon maaf, tidak jelas suaranya. Kalau pakai headset mungkin lebih jelas. Saiful Jamil, silakan Bapak Ustadz Saiful Jamil. Ini artis ini rupanya ini. Saiful Jamil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana seumpamanya dalam satu lafaz ada huruf illad dan huruf hamzahnya? Kalau ada huruf illad dan huruf hamzahnya. Baik, bagus ini. Maka di situ ada dua. Jadi istilahnya dia dilihat dari huruf illatnya dia adalah termasuk mu'tal. Kalau dilihat dari huruf hamzahnya dia termasuk mahmus. Maka satu paket yaitu adalah mu'tal mahmus. Jadi jenisnya adalah jenisnya mu'tal, binanya adalah mahmus. Contohnya ro'a. Ro'a ini adalah bina mu'tal, mu'tal mahmus. Mu'tal jenisnya adalah mu'tal, binanya adalah masuk kepada mahmus begitu. Karena dilihat dia ada huruf ilatnya dan ada huruf hamzahnya begitu. Jadi silakan yang mau tanya tentang manajemen Al-Miftah silakan, monggo silakan yang mau tanya. Yang lainnya cukup ya. Yang tanya silakan. Itu Sam'ani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada membahas masalah itu Ustaz pendidikan jilid. Tadi ada putus sedikit untuk HKM. Apa Ustaz? Sama. Apa? Satu lagi Ustaz. Kayak itu tanda fi'il madi kan ada 3 tadi. Iya. Ada kadang itu nggak ada daripada 3 itu contoh kayak pola. Nah itu kan nggak ada. Nggak ada, anis nggak ada, dan tidak ganti Iya. Kritis Ustaz, tanya apa tandanya gitu. Hal kita itu gimana cara jawabnya? Baik. Pertama adalah ketika pengajaran kasih tanda semuanya, dikasih tanda. Kasih tanda semuanya. Kenapa? Karena anak itu peka terhadap tanda. Cuman lama-kelamaan anak itu akan mengetahui fi'il itu ya. Fi'il itu akan mengetahui fi'il madi itu dari mana. Satu, berharokat semuanya. Berharokat semuanya. Meskipun tidak ada tanda-tanda dari fi'il, dia adalah fi'il madi. Itu. Apalagi kalau didahului oleh biasanya adalah idza. Kalau di dalam kitab idza begitu. Idza wafaqahul akharu, idza fa'ala. Nah, begitu. Biasanya diawali oleh idza di dalam kitab kuning, diawali oleh in. Ini fi'il ini biasanya. Maka tinggal kita lihat kalau tidak ada tanda-tanda yang tadi lakot tidak ada. Dhamir rafa' mutaharrik tidak ada. Apalagi lakot, dhamir rafa' mutaharrik, kemudian taknis tidak ada. Nah, kalau tidak ada ini, maka lihat harokatnya. Fi'il itu adalah berharokat semuanya. Ada fa'ala, ada fa'ula,
ada fa'ila. Begitu. Lama-kelamaan setelah kami Al-Fakir pengalaman dalam mengajar teman-teman anak didik yang masih belum mengenal itu, lama-kelamaan dia akan bisa membedakan secara langsung mana fi'il badi dan mana yang isim. Karena isim adalah bertanwin, fi'il tidak bertanwin, dan fi'il tidak kemasukan al. Begitu. Baik. Dan masih banyak lagi. Jadi Bapak Sam'ani kalau Anda sudah mengajar nanti akan ada ilmu-ilmu terbaru, akan ada beberapa kajian-kajian terbaru di dalam nahwiyah. Karena nahwu itu kalau akan dibahas semuanya, tidak cukup pembahasan nahwu di Al-Miftah. Al-Miftah ini hanya cukup untuk mudah belajar membaca kitab. Nah, kenapa kita mengambil yang inti, kita mengambil yang ringan-ringan, kita mengambil yang dasar-dasar, dengan modal Al-Miftah ini teman-teman bisa untuk membaca kitab kuning. Nah, begitu. Kalau bisa ditambah dengan Jami'ud Durusnya, bisa ditambah dengan Alfiyah Ibnu Malik, ditambah dengan Nahwul Wafinya, banyak sekali dalam pembahasan itu. Makanya setelah karena ada bimbingan khusus nantinya, begitu bagi yang sudah mengajarkan Nabi. Bagaimana Bapak Panitia? Di apa namanya, di Al-Miftah Channel ya, yang di Instagram itu banyak postingan ngaji online hasil dari pertanyaan beberapa pengguna. Pertanyaan pengguna itu kita kemas dengan gambar-gambar dan kita posting di Al-Miftah Channel begitu. Jadi silakan diikuti, di follow di Instagramnya Al-Miftah Channel dan di YouTube-nya Al-Miftah Channel juga. Cukup ya mungkin ya sampai di sini ya. Al-Fakir sini sudah malam. Besok kita ketemu lagi. Yang kurang paham bisa ditanyakan di grup. Silakan, jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan di grup. Ditanyakan di grup. Nanti akan dibantu jawab oleh teman-teman tim Al-Miftah Lil'ulum. Mudah-mudahan berkah semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berbarokah. Mudah-mudahan ini sanad ini langsung dari beberapa guru, dari bin Soleh, an Soleh hingga nyampe kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup perjumpaan kita dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillah. Amin. Kita tutup dengan pembacaan doa ikhtitam taklim ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana bima 'allamtana bagi ahlana wa qurban Amin. Lil Fatihah. Ya na'budu wa ya nasta'in Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.